Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kuliah gambar teknik elektro ini dengan baik. Kuliah ini adalah kuliah gambar teknik elektro yang merupakan kuliah wajib yang dikontrak oleh mahasiswa pada semester 1. Ini merupakan dasar-dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa teknik, terutama teknik elektro. Nah, diharapkan dengan mengontrak mata kuliah ini Anda akan menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan gambar teknik. Nah, mata kuliah ini punya bobot 2 SKS. 2 SKS dalam artian 2 SKS di ruang kuliah, 2 SKS sebagai pengayaan dan 2 SKS untuk tugas terstruktur. Kita akan memberikan dalam satu semester itu kurang lebih 8 sampai 10 tugas. Nah, pada kali ini kita akan lanjutkan ya gambar teknik yang akan mengambil tema yaitu menggambar dengan rumah tinggal. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya di mana Anda sudah menggambar atau menyelesaikan tugas-tugas seperti simbol-simbol tentang listrik, elektro, lalu juga simbol-simbol teknik bangunan dan sebagainya. Nah, diharapkan dari gambar ini nanti itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut sehingga Anda akan mengetahui ke arah mana gambar yang akan kita berikan. Nah, oleh karena itu sebelum kita dan saya memberikan tugas, maka saya ingin memberikan wawasan terlebih dahulu kepada Anda semua. Apa sih sebenarnya menggambar dengan rumah tinggal ini? Nah, diharapkan nanti setelah Anda mempelajari dan menyelesaikan tugas gambar ini, diharapkan Anda sudah bisa membuat dengan rumah tinggal sendiri, gitu ya. Baik rumah Anda, rumah impian, ataupun rumah-rumah yang mungkin menjadi proyek Anda di kemudian hari. Dan ini berharap dengan adanya tugas ini Anda akan terbiasa gitu ya untuk melakukan sebuah renovasi, mendesain awal atau mendesain ulang berbagai rumah yang merupakan rumah yang Anda harapkan. Oleh karena itu saya harapkan Anda bisa memperhatikan hal-hal yang nanti akan saya sampaikan. Nah, alat gambar yang akan saya gunakan itu ada beberapa hal yang tentunya juga sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Yang pertama adalah kertas gambar. Ya, kertas gambar ini kita akan menggunakan 2 kertas. Ya. Pertama kertas gambar yang biasa kita gunakan, ya, dengan ukuran A4. Nah, yang kedua kita akan menggunakan kertas kalkir. Nah, mungkin Anda sudah tahu kertas gambar seperti apa, tapi mungkin banyak yang belum paham dan belum tahu apa itu kertas kalkir. Nah, kertas kalkir itu adalah kertas transparan yang bisa saya tunjukkan. Nah, ini adalah kertas transparan yang memang digunakan untuk gambar, ya, sehingga ini cocok dipakai untuk gambar-gambar yang digunakan untuk mendesain sebuah struktur bangunan, instalasi dan sebagainya. Nah, kertas kalkir ini memang terlihat tidak terlalu jernih, ya, dia terlihat buram, tapi memang ini dibuat khusus untuk digunakan dan menggunakan rapido atau rotring yang akan dipakai sebagai alat gambarnya. Nah, kertas kalkir memang tidak sembarangan, ya, dia mudah rusak dan juga mudah ternodai, oleh karena itu sangat berhati-hati dan sebagainya. Lalu juga mistar, ya, kita harapkan Anda bisa memiliki mistar gitu ya, baik mistar yang digunakan nanti untuk menggambar ataupun mistar-mistar yang dipakai untuk kelengkapan dari gambar zona rumah ini. Lalu juga software gambar. Nah, ini software gambar ini tentunya mendukung terhadap gambar yang akan digunakan.
Anda bisa menggunakan AutoCAD, bisa menggunakan Visio ataupun CorelDRAW. Ya, jadi saya berharap Anda memiliki salah satu gitu ya, atau ada yang mungkin bisa dua-duanya atau bisa semuanya menggunakan software gambar. Nah, mengapa software gambar ini harus dikuasai? Karena ke depan itu gambar itu tidak perlu Anda harus punya banyak peralatan gambar, cukup dengan komputer, ada softwarenya, di situ Anda bisa mengaplikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan gambar. Meja gambar tentunya digunakan untuk menjadi alas gambar yang nanti diharapkan Anda bisa menggambar dengan baik dan hasilnya juga sangat bagus ya. Lalu penggaris, baik penggaris segitiga, lengkap dan sebagainya, itu dimanfaatkan untuk membantu Anda dalam melakukan gambar. Lalu rapido, nah saya harapkan nanti Anda memiliki rapido. Nah, rapido ini memang tidak bisa sembarangan gitu ya, artinya dia khusus ya, baik tintanya maupun teknik bagaimana menggunakan rapido secara baik dan benar. Ya, saya berharap Anda punya ukuran rapido minimal 2 ya, misalnya 0,3 dan 0,5, lalu 0,3 dengan 0,7 dan sebagainya ya. Jadi ada yang tipis dan ada yang tebal gitu ya, sehingga nanti untuk memperlihatkan mana dasar gambar, mana objek gambar yang akan Anda gunakan. Ya, lalu juga malhuruf ini biasanya digunakan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada pada gambar dena, sehingga nanti diharapkan Anda akan bisa menggunakan malhuruf yang nantinya disesuaikan dengan ukuran rapido yang Anda pakai. Jadi kalau rapido ini 0,3 itu biasanya dipasangkan dengan malhuruf 0,3 mili juga. Ya, lalu juga karet penghapus dan sebagainya ini juga digunakan ketika memang ada gambar yang cacat atau salah dan sebagainya. Tapi memang harus hati-hati karena umumnya kalkir ketika dia sudah ternoda dia akan ada cacat dan dia tidak mudah untuk dihilangkan. Nah, itu biasanya akan ada warna putih dan bahkan bisa robek kalau kita terlalu kencang ketika menghapus dan sebagainya. Nah, untuk rapido sendiri itu bisa Anda miliki ya, Anda bisa beli second atau Anda bisa pinjam ataupun Anda bisa beli baru ya, jadi saya tidak memaksa Anda untuk ini, tapi diharapkan Anda punya, karena ini berkaitan dengan teknik bagaimana menggunakan rapido secara baik dan benar ya. Jadi rapido itu alat gambar yang memang khusus dipakai untuk kertas kalkir. Jadi kalau Anda nanti misalnya mencoba-coba pakai tinta lain atau pen selain rapido, itu akan terlihat karena dia umumnya tidak akan bisa menyerap dan bahkan dia akan buram ya ketika tinta lain itu dipakai di kertas kalkir. Tapi kalau tinta rapido dia akan khusus digunakan untuk menggunakan kertas kalkir ya. Jadi udah padanannya gitu ya. Nah, ini bisa Anda gunakan dengan berbagai tipe ya, ukuran dan sebagainya. Satu paket itu bisa Anda cari di toko alat-alat tulis dan sebagainya. Ya, jadi saya pikir Anda harus sudah familiar dengan alat gambar yang namanya rapido ini, karena nanti ini bisa dipakai untuk di semester berikutnya. Kalaupun nanti Anda kerja di proyek, Anda juga biasanya tidak akan aneh dengan peralatan-peralatan seperti ini. Dan ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengisi tinta rapido, jadi memang harus hati-hati dari mulai mengisi lalu menguras sampai juga meletakkan rapido pada kertas gambar itu ada aturannya. Ya, jadi memang ini spesial ya. Jadi walaupun dia ujungnya sangat tipis gitu ya, tapi itu harus hati-hati ya. Jadi dia ujungnya itu jarum gitu ya, yang sangat tipis. Ya, ini menunjukkan nanti 0,2 misalnya. Ya, nah ini nanti di sini ada tinta, maka ujung inilah yang nanti akan bisa dimanfaatkan untuk menggambar dan bisa dimanfaatkan untuk menarik garis dan sebagainya. Ya, jadi rapido sekali lagi sangat-sangat sensitif, dia gampang rusak, apalagi kalau sampai jatuh biasanya si jarumnya itu akan patah. Dan harga jarumnya itu sama dengan Anda membeli baru. Ya, jadi tolong hati-hati menggunakan rapido, jangan sampai rapido ini disalahgunakan, apalagi sampai jatuh. Karena kalau rusak itu sulit ya
mengganti dan sebagainya. Dan ketika misalnya tintanya agak kering, nah itu biasanya dia harus dikuras dengan air hangat sehingga tinta yang ada di sini ini bisa kembali mengalir untuk menyalakan rapido. Nah itu ya hal-hal yang berkaitan teknis dengan rapido. Jadi saya harapkan nanti Anda harus bisa menggunakan rapido secara baik dan benar. Nah ini malhuruf ya. Jadi malhuruf ini sama dengan yang tadi saya katakan. Jadi setiap malhuruf itu ada ukurannya. Jadi Anda nggak bisa pakai 0,5 tapi malhurufnya 0,3 atau sebaliknya. Karena ini nanti berkaitan dengan ukuran. Ya, jadi kalau misalnya ukuran 0,2 maka malhurufnya ini 0,2. Ya, jadi nanti di sini ada huruf dan angka ya, sampai Z, angka dari 0 sampai 9 dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Anda bisa memanfaatkan ini dengan cara yang baik dan benar. Ya, biasanya kalau Anda tidak menggunakan malhuruf itu hurufnya akan kacau dan hasilnya tidak bagus. Ya, tapi saya harapkan Anda bisa menggunakan kedua-duanya, baik rapido maupun malhuruf dan sebagainya. Nah ini rapido dengan berbagai ukurannya. Jadi Anda sekali lagi boleh memiliki yang minimal 2 ukuran. Ya, jadi kenapa harus 2? Ya, karena nanti untuk membedakan ya mana rapido yang tipis ya, misalnya kita pakai yang 0,1 dan mana yang tebal ya, misalnya kita pakai 0,5, 6 ataupun 7. Ya, jadi menunjukkan bahwa ini kita ada perbedaan. Nah, makanya nanti di ujung-ujung ini itu menunjukkan titik 8, titik 2, titik 25 dan seterusnya, itu menunjukkan milimeter dari ujung jarum pada rapido dan sebagainya. Nah ini kertas kalkir ya. Jadi saya harapkan Anda punya kertas kalkir itu dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jadi Anda bisa beli dalam bentuk yang besar. Nah nanti bisa dipotong-potong sehingga Anda bisa punya cadangan ketika ada kerusakan dan sebagainya. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa Anda sudah siap dengan kertas yang kita gunakan. Ya, jadi kenapa kertas kalkir harus pakai tabung atau selongsongan? Karena memang dia harus hati-hati menyimpannya. Jadi jangan coba-coba Anda nyimpan kertas kalkir di tas atau Anda bawa-bawa dan sebagainya, karena dia akan ketika ketekuk dia akan cacat. Ya, jadi tolong nanti ketika Anda sudah menggambar kertas kalkir Anda sudah ini kan Anda masukkan ke dalam tabung ya, atau tempat yang memang bisa membuat kertas itu tetap bagus dan tetap rapi seperti sedia kala. Ya, jadi ini harus hati-hati. Apalagi kalau misalnya sekarang musim hujan, kena hujan sedikit, maka kertas penggambar itu pasti akan rusak. Nah, lalu untuk menentukan gambar, maka Anda saya harapkan nanti coba cari gitu ya, denah rumah, bisa melalui internet, bisa melalui pameran atau melalui gambar denah rumah Anda yang sudah Anda miliki. Ya, jadi gambar itu Anda bisa cari berbagai sumber ya. Biasanya kalau Anda misalnya pergi ke pameran, Anda minta aja brosurnya. Itu biasanya suka dikasih brosur denah rumahnya, tipe segala macamnya, serta fasilitas aksesoris yang ada di sana. Nah itu menjadi sumber yang akan Anda gambar ulang nanti. Kalau misalnya tidak ada pameran, Anda cari di internet ya, atau cari di toko buku. Anda bisa cari rumah-rumah yang menurut Anda itu rumah idaman Anda nanti ya. Jadi jangan sampai cari rumah yang sangat sederhana ya, SSS gitu ya. Ya itu repot ya. Jadi cari rumah yang tipenya sekalian besar gitu ya. Supaya biasanya alam bawah sadar itu nanti Anda akan memiliki rumah besar. Tapi kalau Anda pengennya rumah kecil ya, tipe 21 misalnya, itu nanti akan menjadi kenyataan. Makanya harus hati-hati memilih rumah. Ya, nah, bagaimana menentukan skala? Biasanya skala itu kan antara ukuran sebenarnya dengan ukuran yang nanti akan ada di kertas gambar. Ya, karena kertas gambar kita sangat kecil ya, misalnya ukuran A3 dan A4, maka kita harus memperkecil juga ukurannya. Ya, jadi skala itu tujuannya adalah untuk mengecilkan ukuran kertas yang digunakan sebagai media menggambar dari ukuran sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya gambar Anda itu tipe 36 gitu ya, misalnya tipe 36
90. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah luas bangunan, ya 36 itu luas bangunan, misalnya 9 kali 4 atau 12 kali 3 dan sebagainya. Nah, yang 90 ini adalah luas tanah. Jadi kalau Anda mau beli rumah itu lihat luas bangunannya, luas tanahnya. Ini karena berpengaruh ya, kalau Anda ingin pelebaran, kalau Anda ingin memperbesar dan sebagainya, ini bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau Anda dapat di Hook ya, di Hook itu tahu kalau di Hook itu adalah yang daerah yang pinggir gitu ya, di juru atau di posisi yang strategis. Dan itu biasanya kelebihan tanahnya itu bisa kita beli lagi dan itu akan bisa diperluas. Ya, jadi tipe 36 itu kalau kita gambar secara letterlux ya, itu 9 kali 4 meter misalnya, meter persegi. Nah, ini kan tidak mungkin Anda gambar di kertas itu 9 kali 4 meter persegi. Maka kita pakai skala. Ya. Nah, skala itu misalnya yang umum itu skala 1:100. Ya. Nah, ini artinya apa? Skala banding 100 ini ada pengecilan. Jadi 1 meter gitu ya di tempat yang sebenarnya gitu ya, atau 1 meter di tempat sebenarnya, nah 100 meter di tempat yang ininya. Artinya kalau kita misalnya ingin menggambar 100 meter atau 100 cm, maka 1 cm per 100 cm. Ya, jadi 1 meter di tempatnya sebenarnya itu 1 cm di kertas gambar. Ya, jadi kalau 4 meter berarti 4 cm. Ya, itu ya. Jadi ini menunjukkan pengecilan dari ukuran yang kita pakai. Mengapa itu perlu dilakukan? Karena kalau kita pakai yang ukuran sebenarnya agak repot. Ya. Nah, itu pembesaran yang kita biasa gunakan untuk skala ya. Nah, skala itu artinya 1 cm tergambar mewakili 100 cm pada ukuran bangunan. Nah, itu ya. Jadi menunjukkan bahwa skala itu penting. Karena kalau nanti Anda salah skala, itu di lapangan itu biasanya tukang itu tidak tahu menahu ya masalah ukuran. Dia sesuaikan dengan ini. Ya, makanya rumah itu biasanya digambar atau denahnya disesuaikan dengan ukuran, baik atap, lantai, fondasi, gambar dan sebagainya. Ada juga misalnya skala 1:1000. Ini biasanya berkaitan dengan objek yang besar seperti kontur tanah, gedung bertingkat dan sebagainya. Jadi semakin tinggi bangunan, semakin besar bangunan, itu skalanya juga semakin besar. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa pengecilan itu penting karena bagaimanapun kan kita tidak mungkin digambar yang hanya di kertas A0, A1 dan seterusnya itu menggunakan skala yang relatif kecil atau terlalu besar dan sebagainya. Ya, jadi skala sekali lagi disesuaikan. Kalau kertasnya A34, Anda cukup dengan menggunakan 1:100. Ya, jadi 1 cm di kertas itu 100 cm di ukuran sebenarnya. Nah, lalu apa yang Anda harus lakukan gitu ya? Jadi Anda mulai mencari denah rumah ya, usahakan denah rumahnya itu yang minimal tipe 36. Ya, jadi kelihatan ya tipe 36 itu misalnya ada 2 kamar tidur dan ada 1 kamar mandi, ada halaman depan, belakang, dan juga ada garasi atau carport. Ya, jadi tipe-tipe rumah seperti ini itu umum digunakan pada pengembang. Ya, jadi Anda bisa lihat bagaimana tipe-tipe rumah dengan ukuran tipe 36. Ya, jadi sudah ada garasi, sudah ada ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, WC dan sebagainya, dan juga halaman atau teras. Ya. Nah, ini terlihat bahwa Anda bisa lihat gambar denah rumah baik dari atas ataupun dari depan. Ya. Jadi kalau dari depan itu terlihat tampak depan ya. Jadi rumahnya itu tipe apa? Biasanya kan rumah itu berbagai tipe ya. Ada tipe klaster Bali, ada klaster Maluku, ada klaster yang lainnya gitu kan. Nah, itu biasanya disesuaikan. Misalnya cul-de-sac atau tipe-tipe yang disesuaikan dengan ukurannya. Nah, jadi saya harapkan Anda akan bisa menggambar ya denah rumah dengan ukuran ini. Nah, di sini kan ada beberapa ruangan gitu ya, dari mulai teras ya, carport, ruang tidur dan sebagainya. Nah, ini ukuran-ukuran ini
menunjukkan bahwa itu adalah ukuran yang ada pada bangunannya sebenarnya. Jadi misalnya ruang tidur itu 300 kali 300. Nah, artinya itu kan dibagi 100 ya. Jadi 3 cm di kertas gambar, maka 300 cm atau 3 meter di ukuran sebenarnya. Jadi ini akan menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tersebut sesuai. Ya, jadi kalau misalnya WC itu hanya 150 per 150 per 200, maka itu luas dan panjang lebarnya seperti itu. Ya, jadi dari atas ke bawah ya, panjang kali lebar itu Anda bisa hitung, dan itu menunjukkan luas tanah yang akan kita gunakan untuk ini. Tapi kalau luas bangunan itu cukup yang ada bangunannya aja, yang ada dinding ya, tembok ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah luas bangunan. Ya, tapi kalau yang lainnya itu udah masuk ke luas tanah dan sebagainya. Nah, ada hal yang harus Anda perhatikan dalam menggambar denah rumah. Ya, pertama tembok. Ya, jadi kalau tembok itu harus disesuaikan ukurannya. Jadi tembok itu biasanya diarsir hitam. Ya, jadi tembok, nah itu biasanya diarsir hitam. Ini menunjukkan bahwa dia tidak terkena cahaya. Ya, jadi Anda harus mengarsir tembok ini sampai hitam dan sebagainya. Nah, ukurannya itu kisaran antara 3 sampai 4 mili ya, pada kertas gambar. Nah, ini menunjukkan bahwa itu sekali lagi tidak terkena sinar. Tapi kalau misalnya tembok itu ada jendelanya, maka otomatis jendela ini harus terang, tidak diarsir. Ya, jadi misalnya ini setiap kamar itu ada jendela, misalnya ini jendela yang buka 2, maka jendela ini itu dibiarkan terkena sinar. Ya, jadi usahakan harus ada ventilasi, karena kalau rumah tanpa ventilasi itu kan nanti jadi pengap gitu ya, jadi tidak bagus untuk kesehatan. Nah, ini jendela ini sekali lagi harus dibiarkan dia terbuka. Nah, di sini contohnya misalnya ini ya. Nah, ini jendela-jendela ini itu ada. Jadi setiap ruangan itu ada jendela. Ini juga ada jendela, ya. Di sini juga ada jendela dan seterusnya. Jadi setiap ruangan itu harus ada ventilasi. Ya, jadi jangan sampai nanti Anda menggambar semuanya diarsir, tidak ada yang ini. Itu nanti menunjukkan bahwa itu tidak ada jendela, dan itu secara kesehatan ataupun secara estetik itu tidak bagus. Ya. Nah, itu untuk jendela. Nah, lalu bagaimana dengan pintu? Nah, pintu itu biasanya disesuaikan. Ya, jadi kalau Anda menggambar pintu itu kemana pintu itu didorong? Apa keluar atau ke dalam? Ya, jadi misalnya kita menggambar pintu seperti ini, ada juga tipe seperti ini. Nah, ini menunjukkan kita mendorong dia ke dalam. Posisi pintu itu biasanya ini tembok, ya, ini pintu. Ya. Nah, pintu itu sekali lagi harus seperti ini ya modelnya gitu ya. Jadi dia seperempat lingkaran atau mungkin seperti segitiga. Nah, tapi kalau pintu depan biasanya ada yang tipe 2 seperti ini, gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia ada 2 daun pintu. Ya, jadi kalau seperti kelas-kelas ataupun yang lainnya ya, tipe-tipe rumah-rumah yang besar itu ada 2. Jadi artinya dia didorong dua-duanya, dan itu artinya ini adalah pintu utama. Ya. Jadi menggambar pintu juga tidak asal menggambar gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kita kemana bukanya, keluarkah atau ke dalamkah. Ya, jadi itu pintu ya. Jadi hati-hati menggambar pintu, dan jangan salah meletakkan pintu karena nanti akan berakibat terhadap kemana si pintu itu ini dibuka. Ya, jadi jendela, pintu gitu ya, dan yang tentunya adalah dinding. Nah, itu hal-hal yang harus dipahami ketika menggambar sebuah denah. Ya, jadi jangan sampai sekali lagi rumah itu hitam, tidak ada jendela, tidak ada pintu, ataupun tidak ada aksesoris yang lainnya. Nah, oleh karena itu dalam menggambar nanti Anda bisa manfaatkan berbagai macam aksesoris. Nah, ini di Visio itu sebenarnya Anda sudah ada. Ya, misalnya untuk carport Anda bisa lengkapi dengan gambar mobil gitu kan. Ya, misalnya mobil Ferrari atau mobil
yang terbaru sekarang gitu kan, Lamborghini, Anda silakan saja. Ya mungkin Anda sebagai aksesoris. Terus kalau misalnya di ruang tidur Anda ada bed ataupun yang lainnya, ada TV di ruang tamu dan sebagainya, itu silakan Anda lengkapi sebagai aksesoris. Itu menunjukkan ya, artinya tanpa harus diungkapkan bahwa itu adalah ruangan-ruangan yang dipakai untuk penggunaannya. Seperti dapur kan ada tempat cuci piring dan sebagainya, wastafel, ya di toilet ada toiletnya gitu kan dan sebagainya. Jadi disesuaikan. Kalau di taman itu biasanya ada bunga-bunga, rumput dan sebagainya. Jadi harapan saya Anda bisa menggambar ulang ini dengan tipe-tipe yang Anda sesuaikan dan Anda bisa lengkapi dengan aksesoris yang digunakan. Nah, tapi ingat, dalam menggambar ini Anda harus punya keterampilan menggunakan berbagai media tadi. Ya, kayak kalkir itu juga Anda harus hati-hati ya. Itu biasanya harus rata ya permukaan meja gambarnya, apalagi harus ada kaca dan sebagainya supaya tidak gampang rusak, gampang cacat dan sebagainya. Lalu juga rapido, biasanya penggunaan rapido juga harus hati-hati. Jadi dia biasanya 45 derajat ya dari kertas ya, sehingga bisa dihasilkan gambar yang punya kualitas bagus. Nah, diharapkan dengan gambar-gambar seperti ini Anda akan terbiasa gitu ya, dengan catatan-catatan bahwa gambar ini Anda lakukan dengan baik. Anda manfaatkan seluruh peralatan gambar, dari mulai yang sederhana, mistar, sampai ya mungkin Anda bisa gunakan rapido ataupun malburuknya dengan baik dan benar. Nah, saya harapkan nanti dengan gambar yang Anda inikan, Anda akan terlihat ya seperti gambar-gambar yang utuh gitu ya. Jadi ada berbagai tipe rumah yang Anda gunakan. Anda juga bisa manfaatkan gambar denah permukaan tampak depannya. Anda gambar secara sketsa saja, tidak perlu harus full gitu ya. Tapi yang jelas gambar itu menunjukkan tipe rumah tersebut. Ya, jadi Anda nanti di samping menggambar denah juga tampak depan dari rumah tersebut, sehingga nanti terlihat bahwa rumah itu modelnya seperti apa gitu. Ya. Nah, ini tipe-tipe yang lainnya gitu ya, dari mulai tampak depan ya dan sebagainya. Nah, ini aksesoris yang digunakan pada denah rumah dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap rumah itu memiliki tipe yang bervariasi. Ya, jadi Anda sekali lagi diharapkan punya daya inovasi yang baik ya, imajinasi dan juga penggunaan aksesoris yang ada pada denah rumah menjadi pelengkap gambar yang akan Anda lakukan. Nah, ini kalau Anda misalnya nanti gambar dua lantai, nah Anda juga harus menggambar baik lantai 1 maupun lantai 2. Ya, jadi kan rumah itu kan kadang-kadang tipenya tipe lantai ya, ada 2 lantai. Nah, ini lantai 1 ya tentunya aksesorisnya juga disesuaikan ya, ada taman, ada mobil, kendaraan dan sebagainya. Nah, kalau lantai 2 cukup Anda gambar ruangan atau bangunan yang berada di lantai 2. Ya, jadi tidak perlu nanti di lantai 2 itu digambar mobil lagi kan, nggak mungkin mobil ada di atas gitu ya. Jadi prinsipnya disesuaikan dengan kondisi di mana gambar itu berada, apakah lantai 1 atau lantai 2. Nah, ini luas bangunan ya 175 meter persegi ya, jadi ini tipe yang cukup besar, real estate dengan luas tanah hampir 200 meter. Ini menunjukkan bahwa ini tipe-tipe yang sekali lagi cukup besar. Nah, ini tipe yang sederhana ya, tipe 70. Ini juga sebenarnya tipe-tipe yang umum dipakai ya untuk beberapa perumahan. Jadi memang dia tanahnya tidak terlalu besar, tapi dia bangunannya agak diperluas gitu, sehingga nanti terlihat mana garasi gitu ya, mana taman, tamu, kamar tidur dan sebagainya. Jadi di depan, belakang dan samping kanan itu ada taman yang memang bisa dimanfaatkan untuk penghijauan. Nah, ini menunjukkan bahwa denah ini sekali lagi juga harus punya etika lingkungan dan sebagainya. Ya, jadi prinsipnya nanti Anda bisa lihat bagaimana tipe pintunya ya.
beberapa ruangan yang terbuka sengaja untuk pencahayaan dan sebagainya. Ya, dan yang terpenting adalah jendela itu harus Anda manfaatkan. Ya, nah jadi nanti diharapkan Anda akan memperlihatkan ya gambar-gambar seperti ini. Nah, ini adalah contoh gambar yang sudah jadi. Jadi dena-dena yang Anda bisa gambar itu bisa terlihat di sini, ya, antara tampak depan dengan dena rumahnya. Ya, jadi di sini sudah ada keterangannya, baik kamar, ruang tamu dan sebagainya. Tipenya juga misalnya di sini tipe 3672. Ini menunjukkan bahwa tipe rumah ini adalah 36 dengan luas tanah 72. Ya, jadi semakin rapi, semakin bersih dan semakin bagus terlihat, maka nilai gambar saudara itu adalah gambar yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai nanti terlalu banyak cacatnya, terlalu banyak penghapusnya, dan terlalu banyak noda-noda yang membuat gambar Anda tidak berkualitas. Nah, ini ya tipe-tipe yang lainnya. Jadi saya pikir Anda kalau sudah canggih itu bisa menggunakan berbagai jenis gambar dan aksesoris yang lainnya. Ya. Nah, tugas Anda itu adalah sebenarnya ini aja ya. Jadi Anda punya tugas untuk gambar 5 ini. Ya, pertama buat gambar dena rumah ya. Jadi ukuran minimal tipe 36. Jadi sekali lagi silakan sumber gambar dena rumahnya itu Anda bisa peroleh dari berbagai sumber yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi silakan, mungkin setiap orang itu berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang pengennya tipe ini, ada yang pengennya tipe itu dan sebagainya. Ini menunjukkan variasi dan juga modifikasi dari gambar rumah yang ada. Kalau misalnya Anda ingin gambar ulang rumah Anda juga silakan, itu tidak menutup kemungkinan. Yang penting gambar itu bisa terlihat bagus dan rapi. Nah, gambar ini dibuat dalam 2 ukuran kertas ya, kertas gambar A3 dan kertas kalkir A4. Nah, nanti untuk kertas kalkir itu Anda bisa menggunakan Rapido dan Marlboro dan juga alat-alat gambar lainnya. Nah, jadi Anda buat dulu garis tepi dan sebagainya, baru Anda nanti lengkapi dengan gambar-gambar yang harus Anda masukkan ke dalam ruang gambar. Sementara nanti untuk yang di kertas A4 ya, Anda gambar dengan berbantukan software ya, baik Visio, AutoCAD, Corel dan sebagainya. Jadi mungkin nanti tipenya juga agak berbeda, atau mungkin nanti ukurannya agak berbeda dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan ini nanti bisa dilengkapi dengan aksesoris yang mungkin bisa Anda cari di berbagai mesin pencari gitu ya. Manfaatkan alat-alat gambar. Jadi saya harapkan nanti seminimal mungkin Anda menggunakan kalkir, Rapido, Marlboro. Jadi jangan sampai nanti ada di antara alat gambar dan bahan gambar itu yang tidak dipakai. Nah, tolong itu diperhatikan, karena bagaimanapun bagus tidaknya gambar itu tergantung dari alat gambar yang Anda pakai. Kalau Anda ingin gambarnya kualitasnya bagus, maka manfaatkan alat gambar yang juga berkualitas. Ya, jadi jangan sampai nanti gambar tapi menggunakan Rapido atau kalkir yang mungkin kualitasnya tidak bagus, atau misalnya tintanya sudah habis Anda paksa untuk digunakan. Nah, itu biasanya akan sulit ya. Nah, lalu juga lengkapi gambar dan keterangan dengan aksesoris lainnya ya. Artinya nanti untuk keterangan itu perlu Anda tulis ya. Tidak perlu harus semuanya. Kamar mandi misalnya KM gitu ya, dapur, DPR, teras, TRS dan sebagainya ya. Garasi, GRS. Nah, itu cukup dengan itu ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin buat keterangan semuanya juga apa, tergantung dari area ataupun tempat yang tersedia di kertas gambar. Dan yang terpenting adalah dalam menggambar ini perhatikan kerapihan dan ketelitian. Karena biasanya kalau Anda gambar tanpa teliti, takutnya nanti ada sesuatu yang harusnya Anda arsir jadi tidak. Seharusnya yang ada pintunya jadi tidak, atau sebaliknya ya. Jadi saya harapkan nanti dari gambar nomor 5 ini atau tugas 5 ini Anda akan terlihat seperti apa sih rumah impian yang Anda harapkan
Jadi saya berharap rumah ini bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk kedepannya, ketika Anda lulus, ketika Anda kerja dan sebagainya. Dan itu menjadi bekal Anda ketika nanti ingin mendesain rumah. Lalu nanti setelah mendesain rumah ini, Anda bisa mendesain instalasinya, dan juga Anda bisa merancang RAB dan sebagainya. Jadi tanpa harus dikasih tahu oleh instalatur, tukang dan sebagainya, Anda sudah bisa mendesain rumah idaman yang diharapkan ada. Ya, jadi saya harapkan dengan tugas nomor 5 ini Anda bisa selesaikan dengan baik, dan harapan saya tentunya ketika nanti Anda sudah menyelesaikan ini ada hal-hal yang Anda kuasai, baik misalnya menggunakan Rapido, menggunakan Kalkir, termasuk juga software-software gambar yang membantu, sehingga kedepannya Anda tidak perlu mencari orang ketika ingin mendesain rumah, apalagi merenovasi rumah yang Anda ingin renovasi, sehingga hasilnya akan memiliki kualitas yang baik. Ya, nah itu saja ya hal-hal yang berkaitan dengan gambar nomor 5. Mudah-mudahan gambar 5 ini bisa Anda selesaikan dalam waktu ya kurang lebih 1 minggu lah. Jadi minggu depan kita ketemu. Saya sudah berharap Anda sudah menyelesaikan gambar ini. Ya, kalau misalnya Anda kesulitan, Anda misalnya ada masalah, Anda bisa konsultasi di luar jam kuliah ini. Ya, jadi semakin Anda bertanya, semakin banyak informasi, dan nanti menghasilkan kualitas gambar yang diharapkan bisa memiliki kualitas yang baik. Nah, oke ya, untuk hari ini itu saja pertemuan kita yang berkaitan dengan tugas gambar tentang dana rumah tinggal. Sekali lagi saya harapkan Anda kerjakan ini dengan baik, ya. Jadi jangan sampai Anda terbebani, yakin bahwa rumah ini adalah rumah yang nanti akan Anda miliki. Ya, mobil pun seperti itu, ataupun yang lainnya juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa Anda selesaikan dengan baik, dan saya berharap semuanya bisa menggunakan peralatan-peralatan gambar sesuai dengan instruksi yang tadi saya sudah jelaskan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian untuk kuliah hari ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekali lagi bagi yang nanti kurang jelas atau ada pertanyaan, Anda bisa datang ke ruangan saya atau kita bisa diskusi di luar jam pelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.